Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Majelis hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirah yang berbahagia, Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA menjelaskan kepada kita bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku umat beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dari dulu hingga sekarang, pemerintah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia secara resmi mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebagai konsekuensi, penganut suatu agama di Indonesia yang pasti dihadapkan bukan hanya dengan umat seagama, melainkan dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk kita renungkan, karena jika setiap individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi, jika setiap individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang dianutnya saja yang benar, ia akan dianggap berakidah sangar. Dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar, dan jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, dan radikal yang paling brutal. bahkan tidak mustahil jika di negeri ini Terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal. yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Ditambah lagi di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, yang dimana arus informasi yang begitu cepat, akan tetapi pemikiran manusia yang begitu lambat. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah upaya mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah gempuran masyarakat di era digital seperti sekarang ini? Oleh karena itu hadirin, berdirinya kami di hadapan hadirin semua untuk menyampaikan amanah Allah lewat syarhil yang berjudul Platform digital sebagai sarana moderasi beragama. dengan landasan firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh itu sangatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat yang berbahagia. Asbabun nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbalal kiblah. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah Ummatan wasatun. Menurut Syekh Usabah Ar-Rifai dalam Tafsirul Wajiz li Kitabihillahil Aziz halaman 23, beliau menjelaskan bahwa kata wasaton secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksikal, menurut pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah
jilid pertama halaman 278 beliau menjelaskan bahwa kata wasaton di dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. Sehingga dalam konteks beragama berkembanglah istilah ummatan wasaton. Di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, bahwa titik moderasi beragama terletak pada tawazun, umat yang seimbang, tasamuh, umat yang toleran, wasatiyah, umat yang pertengahan, dan i'tidal, umat yang adil. Namun sayang, seribu sayang hadirin, Tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam. karena julukan umat Islam sebagai umat yang moderat di kawasan ASEAN kini identik sebagai umat ekstremis, Umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris. sebagai contoh kelam terjadi sederetan kasus ekstremisme dan radikalisme di berbagai belahan wilayah di negeri ini. Mulai dari aksi pembubaran ibadah di Gersik, aliran sesat di Maros, Sulawesi Selatan, penyebaran akun penistaan agama yang merajalela. Dan masih ingatkah kita hadirin tentang tragedi peledakan bom di Bali pada tahun 2002 silam yang mengakibatkan ratusan nyawa menjadi korban, dan terulang kembali pada tahun 2018 tragedi peledakan bom di Surabaya yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur, yang menyebabkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas, tidak mencerminkan sikap seorang moderat penebar maslahat, tetapi Sikap seorang penjahat, pembawa mafsadat. Na'udzubillahi min zalik. pemahaman ini hadirin di dalam istilah agama disebut gulu atau sikap berlebih-lebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Maka timbul pertanyaan hadirin, lalu bagaimanakah solusi untuk menumbuhkan sikap moderat menurut Al-Quran? Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah, surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung
dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang mulia, masyarakat yang berbahagia. Firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan metode sikap moderat dalam beragama. Secara tekstual, ayat tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi ibunya Sayyidatina Qatilah yang pada saat itu masih belum memeluk ajaran Islam. Lalu Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian Bunda Qatilah yang tidak seagama?" Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Boleh wahai Al-Asma binti Abu Bakar As-Siddiq." Hadirin, sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibenarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diturunkannya Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, secara konteks kebangsaan yang ada termasuk berbeda agama, dalam prinsip moderasi beragama tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena berbeda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya berbeda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena berbeda ras dan kesukuan. Sepakat hadirin? Sepakat? Oleh karenanya hadirin, mari kita bergandeng tangan untuk mewujudkan bangsa yang rukun, harmonis dan damai. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, dari syarahan yang telah kami sampaikan, maka dapatlah kita mengambil sekelumit kesimpulan bahwa dewasa ini platform digital menjadi salah satu medan utama dalam penyebaran informasi, pembentukan opini dan pertukaran nilai-nilai. Disinilah urgensi moderasi beragama menemukan panggungnya. Moderasi bukan berarti mencairkan prinsip, akan tetapi menegaskan akan keseimbangan. Majelis hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirah yang berbahagia. Sebelum kami menutup syarahan kami, teringat akan sebuah senandung yang diciptakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang berbunyi, Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan kalam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warna merah buah delima, Airnya diperas segar rasanya. mari kita memperteguh moderasi beragama Untuk mewujudkan martabat manusia. Inilah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita ketemu di final. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.